Siapa bilang luka itu gak bisa dinikmati? Ingin sekali ku tampar orang itu dengan puisi. Karena menurutku Tuhan menciptakan segala rasa untuk dinikmati. Tak akan adanya bahagia jika tak ada rasa sedih. Tanpa adanya luka, mungkin hidup kita tak akan berwarna. Oleh karena itu, untuk kalian yang sekarang sedang merasakan sedih, menangislah. Jangan enggan. Langit pun terkadang melepaskan beban. Tangisannya itu sederas air hujan. Coba nikmati dan resapi setiap luka yang ada, dengan senyuman dan sedikit tawa. Karena sejatinya hidup itu lucu. Jangan biarkan dirimu mengeluh, apalagi sampai membuat dirimu terjatuh. Dengar, mereka itu tahu apa tentang luka. Mereka itu hanya mendengar ceritamu saja. Namun hanya sedikit dari mereka yang peduli dan simpati padamu. Untuk kalian yang dibesarkan oleh luka, semangat ya. Percayalah, kita ini adalah manusia-manusia yang sangat istimewa. Untuk kalian yang pernah disakiti, dikhianati, dikecewakan, diperlakukan tak adil, dipandang sebelah mata, dan untuk kalian yang sedang merasakan luka lainnya, bersabarlah. Jalani semua dengan lapang dada, lalu tengoklah ke arah bawah, karena masih banyak di sana yang lukanya lebih parah. Namun, mereka tetap pasrah. Oh iya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Jika kalian dalam keadaan baik, pertahankanlah. Jika kalian masih dalam keadaan terpuruk, dengar ya, pelangi itu akan datang ketika hujan reda bersama langit yang cerah. Percayalah, bahagia itu akan datang tepat setelah kita melewati itu semua. Maka dari itu, bangkitlah tanpa harus adanya tangan seseorang yang mengulurkan tangannya. Aku percaya kalian bisa bangkit sendiri karena kita sudah terbiasa hidup mandiri. Setiap luka saja kita nikmati. Menjadi seorang penikmat luka itu adalah sosok yang berbeda dari orang-orang biasanya. Karena realitanya, kita bukan seorang sanguitis yang selalu optimis dan bukan seorang melankolis yang banyak membicarakan hal logis. Kita tak seagamis seorang pragmatis, dan kita bukan seorang pemilih layaknya seorang koleris. Tapi soal menerima kenyataan dan kuat menjalani cobaan dari segala problematika dunia yang ada, kita selalu berada di barisan terdepan. Percayalah bahwa kita selalu bisa menghadapi semuanya tanpa adanya rasa takut. Karena kita bukanlah seorang pengecut. Tanamkan dalam jiwa-jiwa kalian, wahai para penikmat luka yang telah dihinakan dunia. Bangkitlah dari tidurmu, jangan pernah lagi kalah ataupun menyerah. Karena putus kaki masih ada tangan, putus tangan masih ada kepala, putus kepala baru kita kalah ya. Itulah semboyan kita. Perkataan itu yang akan membuat kalian menjadi lebih kuat dan tak akan pernah takut menghadapi semua masalah. Aku tahu apa yang mungkin kalian rasakan saat ini. Maka dari itu, tenanglah sejenak, tarik nafas panjang, lalu keluarkan, serta resapi perkataanku ini. Karena luka, kita bisa menjadi dua sosok yang berbeda. Kadang kita menjadi sosok pendiam yang akan menjawab ketika ditanya saja. Sedikit berbicara, namun perkataan kita penuh makna. Kita lebih senang dan merasakan nyaman ketika sendiri. Kita tak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita sudah terlalu asing di keramaian. Kita hanya peduli dengan orang yang menganggap kita ada. Kita pernah mencari bahagia, karena bahagia itu rasa yang sangat asing untuk kita. Namun ternyata bahagia itu datang sendiri. Kitalah yang membuat kebahagiaan itu menghampiri kita, dengan cara mensyukuri apa yang ada, serta selalu bersabar dalam setiap ujian. Bersandarlah kepada Tuhan, karena bersandar kepada manusia itu suatu hal yang akan mengecewakan. Lalu sosok kedua kita ini sangatlah berbahaya jika kita tak bisa mengendalikannya. Dengar, untuk kalian yang sedang marah saat ini, jika kalian sedang berdiri, maka duduklah. Jika kalian sedang duduk, maka berbaringlah. Karena sosok kedua kita ini adalah sosok pendendam. Ketika sudah terlalu banyak luka yang dirasakan dan tak bisa diredam, emosi kita meluap
bagaikan letusan yang siap membumi hanguskan siapa saja yang berada di hadapan. Karena kita tak ingin diri kita diinjak oleh orang lain. Karena kita sudah terlalu sabar namun tetap diperlakukan sama seperti kemarin. Mungkin juga karena ada yang mengusik hidup kita, namun mereka tak tahu hitungan kita hanya sampai 3. Setelah itu, maka ingatkanlah mereka untuk waspada. Kita yang selalu mengalah, namun tetap dipandang salah. Kita yang lelah, namun tak pernah dihargainya, serta luka-luka yang tak bisa kita ungkapkan. Biarlah semesta yang menceritakan. Di saat sosok kedua ini datang, usahakan untuk tetap tenang. Tanyakan dulu ke diri kalian, di posisi mana diri kalian berada saat ini. Jika di posisi benar, maka tunjukkanlah taring kita yang telah lama tak merobek daging kepada mereka. Jangan mau kalah. Lalu, jika kalian di posisi salah, maka menyerahlah. Ucapkan maaf sebagai tanda bahwa kita ini manusia yang mulia. Ingat ya, kita gak harus selalu mengorbankan perasaan kita hanya untuk membuat orang lain bahagia. Kita juga gak harus selalu membohongi diri sendiri, membuat orang lain terkesan dengan sikap dan perilaku kita, karena belum tentu mereka itu menghargai kita, apalagi simpati, bahkan mencoba mengerti perasaan kita saat ini. Maka dari itu, hargailah diri kita sendiri, lalu cintai dan bahagiakan diri kita sendiri dulu. Baru setelahnya, orang-orang terdekat kita. Separah apapun luka yang sedang kalian rasakan saat ini, nikmatilah dan bersabarlah sampai kalian bisa berteriak kencang kepada semesta, "Akulah seorang penikmat luka. Tolong berikan luka yang berbeda, karena aku sudah bosan dengan luka yang sama." Agar semesta tahu wajah penuh luka itu milik siapa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Bersama aku, Bayi Haki, yang akan menemani kalian berlayar ke ruang sendu dengan suara yang tak merdu, namun akan membuat kalian candu. Semoga ada makna yang tersampaikan di dalamnya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.